Sekarang waktu penuaian terbesar. Ini adalah waktu kebangkitan untuk Tuhan datang dan mengubah semuanya. Yesus Kristus itu nyata. Dia mengubah hidup. Dia mengubah takdir. Dia mengubah bangsa. Dan bangsa-bangsa dapat mengubah dunia. Jika dia bisa mengubah dunia, Sang Pencipta segalanya, dia dapat mengubah keluarga Anda, dia dapat mengubah keadaan Anda, dia bisa mengubah penyakit Anda menjadi kesembuhan, dia bisa mengubah. Tetapi Anda membutuhkan iman untuk mulai menggunakan otoritas, sumber yang benar. Anda membutuhkan otoritas dan kekuatan semacam itu dalam hidup Anda yang tidak dari dalam. Apakah itu industri 45 miliar dolar, buku menolong diri, materi-materi menolong diri, tanpa Tuhan tidak bisa membantu siapapun. Hari ini adalah giliran Anda, waktu Anda. Sama seperti saya tidak hanya bercerita kisah 4 atau 5.000 tahun yang lalu kepada Anda. Saya berbicara kepada Anda tentang sekarang. Sesuatu yang nyata dalam hidup saya, sesuatu yang mengubah hidup saya sepenuhnya, mengubah perjalanan saya, mengubah nasib saya sepenuhnya. Dan Tuhan ingin mengubah nasib Anda sekarang. Dia ingin membuka babak baru dalam hidup Anda. Sehingga Anda dapat berjalan dengan iman. Bukan dengan melihat. Otoritas bisa dijelaskan. Ini adalah definisi otoritas untuk Anda. Izin yang sah untuk berkuasa dan juga bertindak untuk mewakili pemberi kuasa. Otoritas berasal dari kata pencipta. Itu adalah izin yang sah untuk berkuasa. Jadi ketika Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Sang Pencipta dan Penyempurna iman Anda, memberi Anda wewenang untuk bertindak, memerintah, mendeklarasikan dan memutuskan atas namanya. Tetapi harus memiliki akar di tempat rahasia. Mungkin harus memiliki persiapan di dalam kamar, dalam doa dan puasa. Keselamatan Anda bukan usaha Anda. Hari ini Anda dapat menjadi anak Allah tanpa mengerjakan apapun. Tidak perlu berpuasa, tidak perlu berdoa, memberi makan orang miskin, tidak perlu menjual rumah dan memberikannya kepada organisasi. Tidak perlu melakukan apapun untuk menjadi anak Allah, tapi cukup dengan percaya dan bertobat. Mengundang Yesus Kristus ke dalam hati Anda hanya membutuhkan iman, doa dan iman. Dan Anda lahir kembali. Tetapi setelah keselamatan Anda, sampai Anda pergi ke surga untuk selamanya, itu butuh usaha. Anda harus mengusahakan iman Anda. Ini adalah pertumbuhan yang disengaja. Anda harus mencari Tuhan dengan sengaja. Anda harus berdoa dengan sengaja. Harus berdoa dengan sengaja. Harus berdoa secara strategis. Di bagian ini dan di bagian itu, saya harus bertumbuh. Saya butuh lebih banyak iman. Saya perlu lebih banyak kesabaran, lebih banyak dari ini. Saya harus bertumbuh. Karena Yesus Kristus berkata dalam Matius 4 ayat 19, ikutlah aku. Ikut aku. Dan itu bukan jenis ajakan kepada seseorang yang berjalan dan Anda harus berjalan mengikuti dia secara fisik. Dia berjalan dan Anda mengikutinya kemanapun dia pergi. Bukan jenis mengikuti yang seperti itu. Mengikuti dalam bahasa Yunani adalah tiru saya. Jadilah seperti saya. Lakukan apa yang saya lakukan. Tiru saya. Itulah ikut aku. Kadang orang berkata, saya telah menjadi pengikut Yesus Kristus selama 40 tahun. Apa artinya itu? Itu tidak berarti Anda pergi ke gereja
40 tahun Anda pergi setiap hari Minggu ke gereja, Anda bukan pengikut Yesus Kristus. Kecuali Anda menyalin dan meniru atau melakukan apa yang akan Yesus lakukan dalam hidup Anda. Gaya hidup semacam itu adalah persiapan 90% bagi Anda untuk mengeksekusi 10%. Itulah membawa kekuatan Tuhan. Selain dari itu adalah omong kosong. Saya melakukan pelayanan pelepasan. Banyak dari Anda di Timur Tengah dan dunia Muslim, Anda tahu setan itu nyata. Pertama kali saya pergi sebagai seorang Kristen ke Timur Tengah untuk berbicara kepada jemaat di sebuah konferensi, dan saya telah melihat hal-hal yang saya pikir hanya ada di film. Dan film tidak bisa mendekati kengerian yang saya lihat. Saat orang dikuasai setan dan iblis, dan saya ingin lari ke sisi lain gedung itu. Hanya saya pelayan dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dengan orang-orang yang tampak seperti monster. Kekuatan tak terkendali. Tak terkendali. Ada 10 orang tidak bisa menahan wanita kecil. Tidak bisa menangkap dia. Dan dia siap membunuh semua orang dengan tangan kosong. Dan ketika terlihat bahwa ada sesuatu bergerak di balik pakaiannya, saya merasa saya butuh lebih banyak kuasa dalam Kristus Yesus. Tiba-tiba saya ingat datang ke dunia barat dan itu hampir sama. Mungkin saya tidak melihat air liur begitu banyak dan menjerit dan berteriak, tetapi saya telah melihat bagaimana setan masuk ke dalam DNA, karakter. Mereka dapat bersembunyi dalam sifat perpecahan, perselisihan, dan kejahatan. Saya ingat suatu hari seorang wanita mendatangi saya dan berkata, saya punya OCD dan saya punya ini, saya mengalami depresi kronis, dan saya mencoba bunuh diri. Daftarnya sangat panjang. Dia berkata, dokter tidak dapat menolong saya. Tidak ada yang dapat menolong saya telah menjadi pengikut Yesus Kristus selama 25 tahun. Dan ini adalah kondisi saya. Dan saya mulai berbicara kepadanya. Bagaimana saya dapat menjalankan otoritas dalam Yesus Kristus dalam keadaannya jika dia mengizinkan saya dan dia cukup putus asa. Keputusasaan adalah kunci pembebasan. Sampai di akhir pembicaraan, dia berkata, saya bisa melakukan semua hal melalui Yesus Kristus yang menguatkan saya. Siapa yang ada di dalam diriku lebih besar daripada siapa yang ada di dunia? Saya bilang bohong. Dan matanya terbuka lebar dan dia menatap saya karena dia mengutip firman Tuhan. Dan saya berkata bohong. Anda saja tidak percaya perkataan Anda. Mengapa iblis harus percaya perkataan Anda? Kecuali itu menjadi kenyataan dalam hidup Anda, di kamar Anda. Itu adalah sifat lain Anda dan gaya hidup Anda yang tidak punya kekuatan. Berhenti memiliki kesombongan rohani dengan memperkatakan firman Tuhan ke udara. Tetapi lakukan dan kerjakanlah dan buktikan. Awalnya dia menjadi marah, kemudian dia menghadapi kebenaran. Dan kemudian dia datang ke tempat pertobatan karena dia menolak kebenaran dalam hidup kekristenannya, dalam hidupnya selama 25 tahun. Dan seketika dia dibebaskan. Dalam 1 menit, bukan 4 atau 5 jam doa, hanya 1 menit. Dia mendapatkan kebebasan yang utuh, bebas dari obat, dari dokter, dari depresi, dibebaskan dari OCD. Anda tahu mengapa? Dia tersadar. Pertama kali dalam hidupnya. Itulah awal dari Anda dan bagi Anda. Untuk tersadar. Terbangun. Kadang-kadang saya berdoa, saya berkata, Tuhan bangunkan jiwaku, bangunkan aku untuk melihat hal-hal yang belum pernah kulihat dalam hidupku sebelumnya. Bangunkan aku. Terkadang kita perlu berdoa seperti itu. Saya berdoa, Tuhan persiapkan hati saya agar Engkau bisa masuk Roh Kudus. Singkirkan tempat-tempat yang keras. Singkirkan tempat-tempat yang dikuasai kepintaran saya, dicampuri gelar.
dicampuri agama lama saya, dicampuri oleh kehidupan orang-orang. Buang batu-batu itu sehingga Engkau dapat masuk ya Tuhan. Bangkitkan aku dan lembutkan aku, agar aku dapat menerima kebenaran-Mu, agar aku tidak seperti raja yang keras hati, yang keras kepala, orang yang keras kepala, dan orang Kristen yang kaku. Karena aku membutuhkan wewenang-Mu dalam hidupku. Aku membutuhkan kekuatan dalam hidupku. Karena aku menolak untuk menjalani kehidupan Kristen yang biasa-biasa saja. Aku menolak untuk menjalani hidup Kristen yang suam-suam kuku. Saya tidak datang ke Kristen dari Islam untuk tidak melihat kuasa Tuhan dalam hidup saya. Dan hari ini, apakah Anda seorang Kristen atau Muslim atau ateis atau Buddha? Anda membutuhkan kekuatan Yesus Kristus dalam hidup Anda. Anda membutuhkan otoritas. Beberapa bulan kemudian saya mengunjungi saudara saya Frank dan mendengar dia berbicara dalam bahasa saya sendiri. Dan saya mulai berubah dan tumbuh. Tetapi saya masih belum memiliki cukup iman. Saya masih bolak-balik, tidak apa-apa. Terus saja mendorong. Suatu hari saya berjalan dalam iman. Saya seperti raksasa iman. Dan hari berikutnya saya merangkak ke sudut dan berkata kepada Tuhan, saya tidak tahu bagaimana caranya menyelesaikan ini. Tidak apa-apa. Tuhan bicara, berhentilah bersikap keras pada dirimu sendiri. Tetap teruslah berusaha. Dan saya terus mendorong. Saya terus mendorong. Saya tidak pernah menyerah. Dan saya tidak pernah ragu. Karena saya melihat bukti dari kuasa Roh Kudus di depan mata saya. Setelah beberapa bulan putri saya sakit keras. Saya harus membawanya ke rumah sakit dalam demam yang sangat tinggi. Dan dokter menemukan virus tetapi mereka tidak tahu jenis virus apa itu. Dan putriku sampai tidak sadar diri selama berhari-hari karena demam. Dan saya berdoa agar itu tidak merusak otaknya, itu sangat buruk. Dan saya berdoa. Dan kami tidak punya asuransi, tidak ada apa-apa. Seorang ibu tunggal yang duduk di samping tempat tidurnya dan menangis. Beberapa saat saya memiliki iman dan saya berdoa, tapi kemudian demamnya semakin tinggi dan saya kehilangan semua iman saya. Dan kemudian keluarga lain membawa putri mereka berusia 9 atau 10 tahun keranjang di sebelahnya di kamar yang sama. Kasus gadis ini bahkan lebih buruk. Dia mengalami gagal ginjal, dia gagal hati, dia membutuhkan transplantasi segera. Dokter mengatakan dalam 2 minggu jika dia tidak menerima transplantasi organ dia tidak bisa bertahan. Anak malang ini semuanya tergantung pada mesin dan segalanya. Mereka juga tidak punya uang, mereka juga tidak punya asuransi. Suami dan istri ini hanya berbicara bahasa Spanyol dan mereka hanya menangis di lantai di samping tempat tidurnya. Di sini kita adalah 3 orang tua, kita hanya duduk dan berdoa dan hanya menangis. Akhirnya, saya menelpon saudara saya Frank. Saya berkata, Frank, imanku hilang, aku sudah gagal. Inilah yang terjadi dengan putriku, maukah kau berdoa? Katanya, sekarang aku akan tutup teleponnya. Aku akan di sana bersama istriku dalam 5 jam. Dan dalam 5 jam, dia berada di rumah sakit. Dia datang dan dia bahkan tidak mendoakan putri saya. Dia hanya memerintahkan demam itu untuk pergi. Hanya memerintahkan, dan yang menarik adalah dokter India, dokter Hindu yang menjaga kedua anak itu berada di ruangan bersama 2 perawat. Satu perawat adalah seorang Kristen dan yang lainnya bukan orang percaya karena saya tahu bahwa dokter dan perawat itu menghina situasi. Dan Frank datang dengan keyakinan primitif. Iman seperti anak kecil katanya. Putrimu, anakmu akan meninggalkan kamar rumah sakit ini besok sebelum jam 9 pagi. Dan mereka tertawa. Dan kemudian dia menoleh ke pasangan lain. Dan dokter itu hanya seperti menikmati hiburan, memandangi Frank, menganggapnya sebagai kebodohan. Dengarkan saya, hal-hal yang dilakukan seorang pria spiritual adalah bodoh di mata seorang pria duniawi. Apakah sesuatu yang tampak normal tentang Yohanes Pembaptis atau Elia? Mereka tampak seperti orang bodoh, seperti orang gila.
Karena iman mereka, iman Anda akan membuat Anda terlihat seperti orang gila. Perkataan Anda akan berbau busuk bagi orang lain. Mereka akan mengolok Anda, bahkan di antara orang percaya. Mereka akan memberi Anda label. Siapa peduli? Ketika nyawa orang-orang diselamatkan, siapa peduli? Ketika Anda menyelamatkan seseorang dari bunuh diri. Beberapa saat yang lalu seorang ibu dari 3 anak menulis kepada saya, saya menulis pesan bunuh diri hari ini. Dan saya menaruh catatan bunuh diri itu di Facebook saya. Tiba-tiba saya melihat video Anda. Dan setelah menontonnya selama 5 menit, saya merobek pesan bunuh diri. Karena saya sudah lahir baru. Dan saya berdoa dengan Anda. Dan saya mendapatkan iman dan harapan yang lebih besar dalam hidup saya. Siapa peduli saya terlihat bodoh atau bodoh dengan apa yang saya katakan ketika saya menghindarkan seorang ibu 3 anak dari bunuh diri. Siapa peduli? Jadi Frank memandang pasangan yang tidak bisa berbahasa Inggris dan memandangi anak itu. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan dia berkata, aku memerintahkan hati dan ginjal untuk disempurnakan sekarang dalam nama Yesus Kristus. Ini semua katanya. Dan pasangan itu seperti mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan dia berkata, putrimu akan meninggalkan rumah sakit ini dalam keadaan sehat sebelum putrinya. Dan dokter bersama perawat itu hanya tertawa. Dokter berkata, saya tidak bisa membiarkan ini lebih lama lagi. Tetapi pada hari berikutnya, kedua anak itu meninggalkan kamar rumah sakit tepat pada waktu yang telah dinubuatkan abdi Allah itu. Dapatkah Anda membayangkan kebahagiaan dan kegembiraan orang-orang miskin yang duduk di lantai memohon untuk kehidupan putri mereka? Siapa yang peduli bagaimana penampilan Frank? Siapa peduli? Mereka datang dan mereka mulai mencium tangan saya. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dan saya berkata, ini bukan saya, ini Yesus. Yesus. Saya mencoba mengarahkan mereka kepada Yesus. Hari ini Anda menghadapi sesuatu. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkannya. Tidak ada dokter yang dapat beroperasi di sana. Atau Anda tidak punya uang jika mereka bisa. Anda berada di tempat di mana tidak ada yang bisa melihat kesengsaraan Anda. Mungkin Anda duduk dan menonton siaran ini dan tubuh Anda sakit karena suami Anda baru saja memukul Anda. Saya pernah mengalami. Saya pernah mengalami seperti itu dan saya ditendang ke lantai. Lebih hina dari anjing. Saya tahu bagaimana rasanya. Dan Anda sangat putus asa. Suatu hari, untuk siaran langsung saya ke Timur Tengah, saya berkata, dalam bahasa saya, ada wanita yang mengalami patah kaki menonton siaran ini untuk pertama kali. Suamimu yang melakukannya. Dan dia menulis kepada saya, dia berkata, terima kasih. Terima kasih. Kaki saya tidak sembuh seketika, tetapi saya ingin Anda tahu bahwa hati saya disembuhkan karena kasih Yesus Kristus. Dan tepat setelah itu, ketika mereka melihat X-ray kakinya, para dokter tidak bisa percaya. Keajaiban. Hanya dalam sehari. Yesus Kristus ingin melakukan itu dalam hidup Anda sekarang juga. Jika Anda percaya, jika Anda membuat komitmen, jika Anda memanggil nama Yesus Kristus, hidup Anda akan berubah. Namun Anda
harus berjalan dengan iman. Anda perlu mencari Tuhan. Anda perlu menginginkan Tuhan dan kekuatan serta cintanya dalam hidup Anda. Pikiran Anda perlu berubah, mental Anda perlu diubah, DNA Anda perlu diubah. Dan saya mendengar hati Anda menangis dan berkata, "Aku siap. Aku siap." Kalian tahu, setelah hari di mana Frank bernubuat dan memerintahkan penyakit untuk pergi, saya tidak tahu apakah saya pernah memanggil orang untuk berdoa. Saya meminta doa beberapa kali, tetapi saya belajar bagaimana mengikuti Yesus. Saya belajar bagaimana merangkak dan berjalan dan berlari. Saya mendapat pelajaran yang tidak selalu bisa saya panggil, seperti menelpon 911 atau di Timur Tengah 111. Saya tidak bisa memanggil orang lain dan bertumbuh pada iman orang lain. Saya belajar bahwa saya harus bertumbuh dalam iman saya. Saya harus mulai melakukan persiapan di tempat yang sunyi. Saya belajar bahwa saya harus mulai berusaha membaca firman Tuhan, karena iman datang melalui pendengaran, mendengarkan firman Tuhan. Saya belajar bagaimana melakukan pekerjaan itu. Saya belajar meninggalkan Alkitab audio saya setiap hari di rumah saya. Kami tidur dengan Alkitab dengan suami saya, kami bangun dengan Alkitab. Kami mendengarnya sepanjang waktu di rumah kami, karena iman datang melalui pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Saya belajar bahwa saya tidak bisa mengabarkan Injil ke dunia Muslim, datang melawan semua kekuatan jahat yang dari Islam, datang melawan semua kekuatan jahat dari jihad, dengan gaya hidup yang suam-suam kuku. Saya belajar bahwa bagi saya untuk melahirkan secara penuh, saya harus melakukan pekerjaan, menumbuhkan pelayanan dari dalam terlebih dahulu agar bisa mengalir keluar. Saya belajar bagaimana berbicara dalam kehidupan suami saya, bagaimana berbicara dalam kehidupan anak-anak saya. Saya belajar bahwa kata-kata saya memiliki kekuatan. Hari ini saya ingin bertanya, apakah dengan kata-kata Anda memberdayakan Tuhan atau dengan kata-kata memberdayakan iblis dalam hidup Anda? Karena iman tidak hanya ada di hatimu, iman ada di dalam ucapanmu, iman ada di dalam tindakan Anda. Apakah Anda membuat perjanjian dengan firman Tuhan? Atau Anda membuat perjanjian dengan kutukan iblis? Firman Tuhan adalah kehendak Tuhan dalam hidup Anda. Firman Tuhan adalah kehendak Tuhan. Inilah sebabnya mengapa setiap hari saya berdoa firman Tuhan. Karena itu adalah kehendaknya. Anda tidak pernah salah. Ini adalah doa yang dijawab ketika memperkatakan firman Tuhan. Bagaimana Anda menguatkan diri sendiri dengan firman? Banyak orang Kristen di dunia Muslim menonton siaran ini. Bagaimana Anda menguatkan diri Anda di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah operasi? Bagaimana perjalanan Anda hari ini? Saya menawarkan kepada Anda solusi sederhana, penyembuhan, dan cara. Satu-satunya cara, satu-satunya kebenaran, hanya di hidup Yesus Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Jika Anda ingin menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, undang Dia ke dalam hati Anda. Yesus, datang dan tinggallah di dalam diriku.
Aku percaya Engkau mati di kayu salib karena dosa-dosaku. Aku percaya Engkau bangkit dari kematian pada hari ketiga. Datang dan tinggallah di dalam hatiku. Beri aku kehidupan baru dan hati yang baru. Dalam nama Yesus, aku mohon pengampunan-Mu untuk dosa-dosaku. Amin dan amin. Di Turki, Tuhan menemukan seorang wanita Muslim yang kelak akan membantu dia mengubah dunia. Saya ingin belajar tentang Tuhan, karena saya pikir jika saya menemukan Tuhan, Dia bisa menjawab doa saya. Dia bisa mengubah keadaan saya. Kemudian saya bertemu dengan pria Muslim yang fanatik. Kami menikah ketika saya masih remaja. Muncul penderitaan lainnya. Dia meletakkan pisau di tenggorokan saya dan saya sujud di lantai, memohonnya untuk hidup saya. Itulah saat saya memutuskan untuk meninggalkannya. Saya memimpikan kebebasan dan saya berkata saya akan pergi ke Amerika. Dan segera setelah itu saya memiliki hubungan lain dengan seorang pengedar narkoba dan itu menyebabkan siksaan lain di dalam hidup saya. Saya berumur 28 tahun, bercerai 2 kali, ibu tunggal dan depresi. Ada suara-suara di kepala saya, hidup ini tidak layak dijalani. Dan saya pergi bekerja dan saya mulai merencanakan bunuh diri. Saya pergi ke kamar kecil dan saya mulai membuka rahasia dengan Tuhan dan saya berkata padanya, "Mengapa Engkau meninggalkan aku? Mengapa Engkau meninggalkan aku?" Dan kemudian saya membersihkan wajah saya dan saya kembali ke tempat duduk saya. Kemudian bos saya memanggil saya ke kantornya dan dia berkata, "Saya belum pernah melakukan ini. Tuhanku Yesus berbicara kepada saya. Dia ingin saya memberitahu Anda tidak ditinggalkan atau ditelantarkan. Dia ingin saya bertanya kepada Anda sekarang, apakah Anda ingin menerima Dia sebagai Tuhan dan Penyelamat?" Saya jatuh ke lantai dan saya mulai menangis. "Ya Yesus, ya." Dan begitulah, satu ya membawa saya ke kerajaan Allah, satu ya mengubah hidup saya.